Kami minta identitas dan rekam jejak calon anggota Bawaslu dibuka ke publik sehingga tidak ada penyelenggara siluman atau titipan. Agustin Sorosomna, Ketua Forum Anak-anak Asli Tujuh Suku Peduli Otsus Kabupaten Teluk Bintuni, menyikapi beberapa hal yang terjadi belakangan di Kabupaten Teluk Bintuni, terutama menyangkut rekrutmen KPU, anggota KPU Kabupaten Teluk Bintuni periode 2023-2027 yang menjadi bumerang bagi kami orang asli Tujuh Suku, yaitu memang kita lihat dalam rekrutmen itu memang kita punya anak-anak Tujuh Suku itu ada 7 orang itu pada saat itu. Tapi setelah mulai seleksi dari 20 ke 10 itu sama sekali kita punya anak-anak sudah tidak ada. Terus dari 10 ke 5 itu pun sama sekali tidak diakomodir. Nah, itu yang membuat kita orang asli di tanah ini merasa bahwa kita ini tidak diberikan, tidak dihargai sama sekali. Sehingga untuk merujuk ke sana, ke perekrutan anggota Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni untuk periode 2023-2027, maka saya sebagai penggiat Otsus, saya sebagai anak muda yang mengawal Otsus di Kabupaten Teluk Bintuni minta kepada Ketua Tim Pansel tingkat Provinsi Papua Barat untuk memperhatikan aspirasi kami yang pernah saya sudah sampaikan waktu kita tatap muka di kantor Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni. Itu sebagai rujukan untuk bagaimana menghargai eksistensi Otsus di tanah Papua, lebih khusus di Kabupaten Teluk Bintuni. Dengan kuota yang saya minta pada waktu itu, orang asli Tujuh Suku 3 orang dengan catatan 1 perempuan, 2 laki-laki. OWAP atau Papua lainnya 1, Nusantara 1. Itu tidak diganggu gugat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat di Bintuni juga kita ini ada 3 tungku agama, ini ada Kristen, ada Katolik, ada Protestan. Jadi segala sesuatu yang ada harus diakomodir. Muslim ada, Katolik ada, Protestan juga ada, supaya menjadi suatu toleransi antar umat beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saya Ketua KNPI Kabupaten Teluk Bintuni. Sebagai Ketua KNPI, saya beberapa minggu ini mendapat masukan dari banyak pemuda yang ada di distrik, bahkan yang ada di kabupaten. Maka itu, sebagai Ketua KNPI, saya meminta kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bintuni, Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat, Ketua Bawaslu KPU RI agar bisa mendengar aspirasi kami pemuda. Karena kami pemuda hari ini di Kabupaten Bintuni, kami tidak mau lagi untuk ada persoalan-persoalan tentang lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Bintuni. Saya memohon kepada Ketua Bawaslu RI untuk mengambil keputusan yang bijak agar tidak ada keributan-keributan lagi di Kabupaten Bintuni. Karena Kabupaten Bintuni adalah kabupaten bersama, di sini suku Nusantara, suku kita, khususnya kita 7 suku, kami hidup damai. Perkenalkan, nama saya Manfred Javier Kohok. Saya representasi dari Pemuda Katolik, pengurus Komda Papua Barat. Kami minta kepada Bawaslu RI supaya kasus yang terjadi di KPU jangan lagi terjadi di Bawaslu. Bawaslu harus mengakomodir minimal 3 orang, minimal bukan maksimal, minimal 3 orang 7 suku untuk masuk dalam komisioner Bawaslu, sehingga kami juga mengambil bagian dalam sistem yang ada di daerah ini. Daerah ini adalah milik kami, sehingga kami ini tuan di atas daerah ini. Jadi jangan ada pihak lain dari luar yang datang membuat situasi di daerah kami ini jadi konflik.
kepentingan elit Jakarta, kepentingan siapapun, jangan pernah mengorbankan harkat dan martabat kami 7 suku. Kami mohon dengan hormat kepada tim Pansel maupun Bawaslu RI yang terhormat supaya menghargai, mengakui harkat dan martabat kami, anak-anak asli 7 suku yang berada di Kabupaten Teluk Bintuni, dengan cara mengakomodir minimal 3 orang dari 5 komisioner itu adalah representasi anak-anak asli 7 suku. Sekian. Nama saya Rofiana Agofa, saya mewakili kaum perempuan. Di sini saya meminta kepada pihak Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni agar perempuan diikut sertakan atau mengambil bagian dari 7 suku yang ada. Itu yang saya. Nama saya Valentino Siba, Sekretaris Pengulangan Papua, Bagerai, Kabupaten Teluk Bintuni, dan juga perwakilan dari suku Sob. Dari sini saya tekankan kepada panitia seleksi. Kepada panitia seleksi, tolong memperhatikan kami perwakilan 7 suku dan Papua lainnya yang ada di Bintuni. Ya. Jadi perwakilan 7 suku harus 3, Papua lainnya 1, Nusantara 1. Jadi kepada berbagai pihak yang punya wewenang di hal ini, tolong. Kita ini bekerja di atas tanah kami sendiri, kita tidak pergi ambisi di tempat lain. Apa tujuan otsus yang dari pusat berikan kepada kami? Kalau sudah kasih kami, lepas kepada kami. Tidak boleh lepas otsus terus bawa orang-orang masuk lagi ambil itu dari kami lagi. Jadi sekali lagi saya berharap kepada panitia seleksi, tolong nama-nama yang 10 dari 10 nama ini, ketika ditetapkan 5 nama nanti, kami lihat di situ ada 4 orang asli Papua harus ada di situ. 3 dari 7 suku dan 1 dari Papua lainnya harus ada. Kalau memang hal ini sampai tidak terakomodir secara baik, saya atas nama suku Sob yang punya negeri yang kantor bupati berdiri di kota ini, kami akan adakan aksi. Dalam bentuk apapun kami akan adakan aksi. Karena hal seperti begini membuat kami punya proses kepentingan ke depan, kami akan jadi korban. Dan kami akan jadi minoritas di kami punya negeri sendiri. Saya Martin Wersin, Ketua 57 Suku Kabupaten Teluk Bintuni. Pernyataan 1. Harus ada representasi anak-anak 7 suku dalam anggota Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni. 2. Harus ada perwakilan agama. 3. Kami juga minta 3 kuota dari 5 kuota Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni dengan pembagian sebagai berikut. 3 untuk 7 suku, 1 untuk Papua pendatang, dan 1 untuk Nusantara. 4. Kami minta identitas dan rekam jejak calon anggota Bawaslu dibuka ke publik sehingga tidak ada penyelenggara siluman atau titipan. 5. Apabila 4 poin di atas tidak diakomodir, maka kami akan aksi besar-besaran dan sekaligus pemalangan kantor Bawaslu. Demikian pernyataan sikap. 57 suku dan beberapa organisasi yang bersuara tidak punya kepentingan atau agenda politik apapun. Ini murni kami menyuarakan hak-hak 7 suku. Demikian. 1 untuk 7